Syu'ara itu diartikan sebagai pemusik. Hasan bin Thabit diklaim sebagai sahabat yang menjadi musisinya Nabi. Ini kan dari awal bukan soal hukum musik. Tetapi ketika antum membahas kemarin, kami jadi ada dapatkan catatan-catatan yang saya sangat berharap apa yang antum sampaikan ini mohon bisa dikaji kembali. Pernah para ulama sampai sekarang menyebutkan itu surat musik yang memang nggak akan pernah, Joni. Ya. Karena ulama dulu itu sudah paham ya syu'ara penyair ya pemusik, untuk apa lagi dijelaskan, karena mereka paham. Yang belum paham tuh kita, makanya saya pahamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du, pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk Ustaz Ali Hidayat, Habibakumullah. Kritikan kami sebenarnya hanya pada satu hal, yaitu tentang asyu'ara itu diartikan sebagai pemusik. Hasan bin Thabit diklaim sebagai sahabat yang menjadi musisinya Nabi. Ini kan dari awal bukan soal hukum musik. Tetapi ketika antum membahas kemarin, kami jadi ada dapatkan catatan-catatan yang saya sangat berharap apa yang antum sampaikan ini mohon bisa dikaji kembali. Karena sebagian dari catatan kami ini justru mengundang tanda tanya baru. Tanda tanya terbesar ketika Ustaz menyebutkan sebuah kitab yang menjadi referensi Ustaz, yang ternyata kitab ini disebutkan oleh para ulama ditulis oleh seorang Syiah, orang yang akidahnya Mu'tazilah dan manhaj atau keagamaannya condong kepada Syiah. Dan juga beliau Ustadz Muflih S ini menjelaskan bahwa baru Ustadz Adi Hidayat ini yang menjelaskan pertama kali bahwa asyu'ara itu adalah surat para pemusik. Tak pernah dicontohkan oleh ulama-ulama terdahulu. Tidak pernah para ulama sampai sekarang menyebutkan itu surat musik yang memang nggak akan pernah, Joni. Ya. Karena ulama dulu itu sudah paham ya syu'ara penyair ya pemusik, untuk apa lagi dijelaskan, karena mereka paham. Yang belum paham tuh kita, makanya saya pahamkan. Begitu Cepi itu cepat pikirkan, bukan orang. Cepat pikirkan. Nah, kita ngajinya pakai ilmu. Jadi kalau sudah paham mengerti seperti itu, jelas paham. Ya, mengapa ini muncul seperti ini syair begini dan sebagainya? Ya tadi melihatnya persepsi berbeda. Karena ternyata yang motong video saya itu bukan dari pelajaran, yang belajarnya itu dari latar belakang agama. Itu alumni teknik industri. Ini saya punya skripsinya. Alumni UII masuk di UII. Ya, kemudian 27 Februari 2007 itu sidang skripsi. Ini jurusan teknik industri masih ada nih, tugas akhirnya di saya. Tulis catatannya. Lalu pulang ke daerahnya, saya nggak usah sebut, jadi PNS. Itu di PNS, ayahnya kan juga suka ngajar, suka berkhutbah, ikut-ikut khutbah dan sebagainya. Lalu umrah 2010 pulang dapat tugas belajar ke Saudi. Ya, di King Saud University. Nah, di King Saudi bukan jurusan agama, engineering juga. Jadi nggak semua yang ke Saudi misalnya, atau yang ke UAE atau ke Libya misalnya saja belajar agama, belum tentu. Ya, teman saya dulu ada, ya alumni pertama pesantren saya itu ke Saudi, di kampus yang sama jurusannya pertanian dan perkebunan. Pulang ke Garut, ke daerahnya ke Garut, diminta ngajar tafsir. Cerita ke saya. Ustaz Ja'far Umar Thalib, mantan Panglima Laskar Jihad, dengan kebesaran namanya, dengan kebesaran dakwahnya yang suka membantah orang-orang liberal di zaman itu. Masya Allah, beliau mau terima masukan dari saya yang cuma seorang mahasiswa teknik yang waktu itu bahkan tidak bisa baca. Ustaz tadi Hidayah gitu, saya bisa katakan yang paham balaghah itu bukan cuma Ustaz tadi Hidayah. Yang paham balaghah itu ada banyak Ustaz, yang jago-jago di bidang ini, yang sastranya kuat, yang juga belajar tentang qawaid usul, bahkan memang bidangnya itu kan. Maka ketika kita menuangkan pemikiran kita ke khalayak, maka kita akan disorot. Orang mungkin tidak bermaksud untuk mencari-cari kesalahan, tetapi kesalahan itu tertuang karena disebarkan lewat media. Ada di antara para ulama yang mengatakan, man sannafa faqad ja'ala aqlahu 'ala tabaqin ya'ribuhu 'ala nas.
Siapa yang menulis, siapa yang mengarang. Kalau di zaman sekarang, siapa yang tampil di YouTube, di Instagram, di Facebook, maka dia sedang seperti membuka kepalanya. Otaknya kemudian dia copot, dia taruh di atas nampan, lalu dia hidangkan kepada manusia, sehingga manusia bisa menilainya. Ini bisa dimakankah? Ini sudah basi kah? Ini busuk kah? Ini bagus kah? Itu bisa kelihatan. Artinya, kita akan dinilai oleh orang. Ya, kita jangan bilang, oh saya kok dicari kesalahan dan semacam itu. Video ke saya cuma dipotong-potong, bla bla bla. Karena orang sudah tahu. Ya, dipotong tidak dipotong, apalagi kadang-kadang dipotong itu tidak menghilangkan esensi. Demikianlah videonya pemirsa. Saran saya untuk saudara Salafi Wahabi, terutama Ustadz Muflih ini, ya Ustadz, Anda kan saat kuliah di Fakultas Teknik, maka yang pas untuk Anda itu adalah konten atau mengomentari masalah teknik, itu bukan masalah agama. Anda salah alamat, Anda bukan bidangnya. Biar tidak jadi masalah, nah, biar di kemudian hari Anda karena di bidang kuliahnya di Fakultas Teknik, jurusan teknik, maka yang Anda komentari apabila ada seseorang yang salah dalam masalah teknik, ya itu lebih baik Ustadz, daripada Anda loncat pagar dari hikmah kemudian loncat pagar ke jurusan agama, ya tidak nyambung. Pastinya yang Anda pelajari itu bukan masalah agama di sana kan, ya tidak nyambung, akhirnya dipermalukan sendiri. Nah, demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat dan jadi pelajaran bagi kita bersama, ya kita yang bukan ahlinya, yang tidak belajar agama secara intens, ya jangan kritik ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang ahli agama dan tidak dipermalukan sendiri. Demikian konten kami kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.